alias atau 1400 tahun yang lalu adalah hal yang lumrah apabila wanita menikah pada usia rentang waktu antara 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Itu adalah hal yang wajar. Mengapa itu hal yang wajar? Karena banyak yang dilakukan oleh orang-orang di kala itu. Seperti Raja Inggris tadi. Pada tahun 1500 Masehi, Raja Henry VIII dari Inggris menikahi wanita yang berusia 6 tahun. Yang mana rentang waktunya dengan Nabi Muhammad SAW itu berbeda 1500 tahun pada tahun 1500 Masehi dengan tahun 600 Masehi. Berarti ada rentang waktu 900 tahun antara Raja Henry VIII dengan Nabi Muhammad SAW. Antara Raja Inggris Henry VIII dengan Nabi Muhammad SAW ada jarak rentang waktu 900 tahun. Jadi 900 tahun yang lalu dari Raja Henry VIII, Nabi Muhammad menikah dengan wanita yang berusia 6 tahun, dan 900 tahun kemudian Raja Inggris Henry VIII menikahi wanita yang berusia 6 tahun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai nikmat. Baik itu nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat kemudahan rezeki, nikmat kelapangan waktu, dan yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Hanya agama Islamlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dilanjutkan kemudian Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Musa,
kemudian dilanjutkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat meraikai salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah nabi penyempurna seluruh ajaran para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun di pertemuan kali ini kita akan menjawab pernyataan misionaris Kristen tentang pernyataan mereka yang menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan beliau dengan Siti Aisyah yang berusia 6 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui bersama bahwasanya pada zaman dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diserang tentang fisiknya saja. Orang-orang tidak suka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak suka terhadap ajaran agama Islam, mereka menyerang secara verbal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tukang sihir, tukang tenung, dan bahkan ada yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang gila. Mereka tidak pernah menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pernikahan beliau dengan Siti Aisyah yang berusia 6 tahun. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Aisyah. Memang Siti Aisyah itu berusia 6 tahun. Namun Siti Aisyah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke rumahnya setelah berusia 9 tahun. Jadi setelah menikah, Nabi Muhammad SAW itu membiarkan Siti Aisyah bersama orang tuanya selama 3 tahun. Dan yang mana kira-kira pada saat itu apabila telah mencapai dewasa, yang mungkin pada saat itu mencapai dewasa adalah berumur 9 tahun,
maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru membawa Siti Aisyah itu ke rumahnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa dikala itu para orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam tidak ada yang menyerang tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW itu dengan Siti Aisyah? Karena perlu kita ketahui bahwa saja hal itu adalah hal yang lumrah, yang mana dikala itu banyak wanita yang menikah di usia muda, yang rentang umurnya antara 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Ini adalah fakta jika kita membaca sejarah, baik itu yang ada di benua Eropa, Asia, Afrika maupun Amerika. Bahwasannya 1400 tahun yang lalu menikah pada usia muda adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Menikah di umur antara rentang umur 9 tahun sampai 14 tahun adalah hal yang lumrah dilakukan di kala itu pada 1400 tahun yang lalu. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, menurut sejarah, jika kita baca ensiklopedi Katolik, bahwasanya ibunya Yesus, Maria, menikah dengan Yosef ketika ibunya Yesus Maria itu berusia 12 tahun. Sedangkan Yosef pada saat itu ketika menikahi Maria berumur 99 tahun. Nah, itu hal yang lumrah dilakukan di kala itu. Kemudian menurut fakta sejarah, bahwasanya Agustin, yaitu 350 Masehi, menikah dengan wanita berusia 10 tahun. Kemudian Raja Richard II dari Inggris pada tahun 1400 Masehi menikah dengan wanita berusia 7 tahun. Sedangkan Raja Henry VIII, Raja Henry VIII yang berasal dari negeri Inggris, berasal dari kerajaan Inggris, menikahi wanita berusia 6 tahun pada tahun 1500 Masehi. Jadi wajar saja. Sedangkan pada tahun 1500 Masehi saja ada seorang raja dari Inggris yang bernama Henry VIII menikahi gadis berumur 6 tahun. Jadi wajar apabila Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah yang berumur 6 tahun pada tahun 600 sekian Masehi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Kemudian pada tahun 1880 di negara bagian Amerika Serikat, Delaware, mereka mengizinkan menikah wanita berusia 12 tahun. Kemudian negara bagian California mengizinkan menikah berusia 13 tahun. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, intinya adalah pada zaman dahulu alias atau 1400 tahun yang lalu adalah hal yang lumrah apabila wanita menikah pada usia rentang waktu antara 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Itu adalah hal yang wajar. Mengapa itu hal yang wajar? Karena banyak yang dilakukan oleh orang-orang di kala itu. Seperti Raja Inggris tadi. Pada tahun 1500 Masehi, Raja Henry VIII dari Inggris menikahi wanita yang berusia 6 tahun. Yang mana rentang waktunya dengan Nabi Muhammad SAW itu berbeda 1500 tahun. Pada tahun 1500 Masehi dengan tahun 600 Masehi. Berarti ada rentang waktu 900 tahun antara Raja Henry VIII dengan Nabi Muhammad SAW. Antara Raja Inggris Henry VIII dengan Nabi Muhammad SAW ada jarak rentang waktu 900 tahun. Jadi 900 tahun yang lalu dari Raja Henry VIII, Nabi Muhammad menikah dengan wanita yang berusia 6 tahun, dan 900 tahun kemudian Raja Inggris Henry VIII menikahi wanita yang berusia 6 tahun juga. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, hal itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menambah ilmu dan untuk menambah wawasan dan untuk menangkal tipu daya misionaris terhadap ronrongan mereka kepada ajaran agama Islam. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.